Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, siang, ya untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan dalam mata kuliah KDK, Keterampilan Dasar Kebidanan untuk mahasiswa kebidanan semester 2 ya. Nah, mata kuliah dasar kebidanan sebagaimana yang Ibu sudah sampaikan bahwa ini adalah mata kuliah keterampilan. Jadi Anda wajib untuk mengikuti mata kuliah ini sehingga nanti Anda pada saat praktek Anda bisa sudah bisa tahu ya. Artinya kita harus kuat dulu dengan pengetahuan, kemudian bagaimana kita menuangkan di dalam keterampilan kita, dan kita bagaimana sikap kita dalam melakukannya. Ya, Ibu share screen dulu. Ini pertemuan ke-12. Kita akan membahas tentang teknik injeksi, ya, injeksi. Nah, oke. Teknik injeksi atau teknik menyuntik, ya, injeksi itu sama dengan menyuntik, menyuntik, ya. Injeksi itu suntikan atau menyuntik, ya. Kalau menyuntik itu adalah tindakannya, suntikan itu adalah bendanya, ya. Nah, untuk topik ini kita akan berbicara tentang berbagai macam teknik dalam menyuntik, ya. Ada namanya teknik intramuskuler, ada teknik intrakutan, ada subkutan dan juga intravena. Tujuan pembelajaran ini setelah Anda mengikuti pembelajarannya Ibu pada saat ini, Anda bisa melakukan, ya. Jadi kalau tujuan pembelajaran kita bisa menerapkan, bisa melakukan, berarti Anda harus sudah bisa melakukan teknik penyuntikan ini. Dengan apa? Nanti kita akan praktek secara langsung di laboratorium. Untuk itu sebelum masuk lab, Ibu menjelaskan dulu terkait dengan teorinya, ya. Oke, Anda bisa menerapkan secara langsung bagaimana melakukan teknik injeksi secara intramuskuler, bagaimana melakukan teknik secara intrakutan, ya, subkutan dan juga intravena. Kita akan lihat bersama-sama. Jadi injeksi yang tadi Ibu katakan bahwa menyuntik, ya, ini sering disebut sebagai shot atau jab, atau dalam bahasa itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, tapi dalam bahasa Indonesianya itu adalah menyuntik, ya. Itu adalah bagaimana proses Anda memasukkan cairan atau obat menggunakan jarum ke dalam tubuh, ya. Dalam praktek medis cairan ini kerap dimasukkan tubuh melalui injeksi atau melalui penyuntikan, ya, yang kita berikan adalah obat, vitamin, ya, cairan infus, ya. Kalau cairan infus itu adalah intravena, ya. Bagaimana kita memberikan penginfusan itu nanti di pertemuan ke-13, ya. Tapi saat ini bagaimana Anda melakukan injeksi, artinya Anda melakukan pemberian obat atau vitamin, ya, baik melalui intramuskuler, intrakutan dan intravena serta subkutan, ya. Nah, ini adalah posisi bagaimana Anda melakukannya, ya. Pada saat Anda melakukan penyuntikan intramuskuler, ya, penyuntikan intramuskuler itu posisi jarum Anda, ya, pada saat Anda melakukan penyuntikan intramuskuler, maka posisi jarum Anda itu harus 90 derajat. 90 derajat itu artinya harus lurus, ya. Harus lurus seperti ini, ya. Nah, karena apa? Karena kita ingin memasukkannya ke muskuler, ya. Nah, kalau untuk subkutan, ya, subkutan itu kita memasukkannya 45 derajat, kurang lebih seperti ini, ya. Ini 45 derajat. Ini adalah kulit, ya. Kalau tadi intramuskuler lurus begini, ya. Kalau subkutannya miring begini 45 derajat, kalau intrakutannya dia harus 15 sampai 20 derajat, ya. Dan intravena itu yang kita memasukkan di dalam vena, ya. Kalau intravena itu artinya kita memasukkan jarum suntiknya ke dalam venanya kita,
ya. Nah, ini dulu harus dipahami. Kenapa? Pertanyaannya sekarang begini, Ibu, kalau seandainya saya menyuntikkan obat yang harus diberikan secara intramuskuler, tetapi saya memberikannya dalam bentuk subkutan, bisa tidak? Tidak bisa, ya. Kenapa? Karena ada obat yang memang tidak bisa diserap secara baik, ya. Kalau obat itu harus secara penggunaannya dia harus diberikan secara intramuskuler, maka lakukanlah secara intramuskuler. Kalau kita memberikannya secara subkutan misalnya, ya, kita memberikannya secara subkutan, maka penyerapan daripada obat itu akan berkurang sehingga bisa menyebabkan abses. Jadi terkadang mungkin Anda pernah mendengar ada orang habis disuntik terjadi bisul atau abses, ya. Nah, kenapa terjadi bisul? Ya, karena proses peresapan daripada obat itu terganggu, tidak harusnya di situ, ya. Misalnya juga obat yang harus diberikan secara intradermal misalnya atau intrakutan, ya, di antara kulit, ya, intrakutan itu di antara kulit, maka Anda memberikannya secara IV. Nah, ada obat yang tidak boleh diberikan secara IV karena IV ini secara intravena, artinya dia masuk ke dalam vena kita ini dia prosesnya lebih cepat, dia langsung masuk ke dalam jantung dan pembuluh darah, ya. Nah, kalau ada obat yang tidak bisa diberikan secara intravena, kemudian kalian memberikan secara intravena, ini dapat menyebabkan kefatalan, ya, bisa menyebabkan kematian kalaupun ada kontraindikasi daripada obat itu. Intinya di sini Anda pahami dulu bagaimana teknik Anda memberikan menyuntik, ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham bagaimana intramuskuler. Jadi ingat bahwa penyuntikan IM atau intramuskuler itu harus lurus, ya, harus lurus supaya dia bisa betul-betul masuk ke dalam jaringan, ya, sehingga bisa dilakukan penyerapan obat vitamin oleh tubuh, ya, secara maksimal. Kemudian kalau subkutan berarti dia harus 45 derajat. Kurang lebih begini, ya. Ini adalah 45 derajat, ini adalah pemberian secara subkutan. Kalau intradermal berarti harus lebih pendek lagi, jadi sekitar 15 sampai 20 derajat. Kalau intravena itu kita memasukkan di dalam vena kita, ya. Nah, teknik injeksi intramuskuler. Kita akan membahas satu persatu bagaimana teknik injeksi intramuskuler, ya. Nah, injeksi atau suntikan intramuskuler adalah bagaimana kita memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Jadi obat ini harus masuk ke dalam otot yang tadi sudah Ibu katakan. Kalau dia tidak masuk di dalam otot, maka akan terjadi gangguan proses penyerapan daripada obat, ya, daripada vitamin atau yang kita berikan itu, sehingga ini akan menyebabkan abses, ya, di situ, atau mungkin juga obatnya akan tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Kemudian otot, ya, jaringan otot ini tidak banyak memiliki pembuluh darah, artinya di sini dia aman artinya dia prosesnya agak lebih lambat untuk masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Nah, untuk itu pengabsorpsian atau absorpsi itu artinya penyerapan daripada obat ini agak sedikit lambat, ya. Berbeda dengan tadi intravena. Kalau intravena itu langsung masuk di vena, ya, kemudian langsung masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam jantung dan seluruh tubuh, ya. Kalian sudah belajar tentang bagaimana proses peredaran darah, ya. Jadi kalau intravena itu cepat sekali. Kalau intramuskuler dia masih membutuhkan waktu untuk mengabsorpsi dulu, kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah, karena di dalam otot, jaringan otot ini dia tidak banyak mengandung pembuluh darah, ya. Sebagian besar vaksin yang tidak aktif seperti vaksin influenza, ya, itu diberikan dengan cara intramuskuler, atau obat-obatan lain, ya, diberikan secara intramuskuler. Ibu, bagaimana kita membedakan obat ini diberikan secara intravena, intramuskuler, subkutan dan sebagainya? Ini berdasarkan dengan instruksi daripada dokter, ya, instruksi daripada dokter, dan juga bagaimana penggunaan daripada obat itu sendiri. Misalnya kalau oksitosin, apa itu kan masih merupakan kewenangan kita bidan untuk memberikan, ya. Jadi
Kalau kita lihat nanti ada di botol atau di ampul ya, di ampul obat itu ada tertulis di situ dosisnya berapa, di pemberiannya melalui apa. Oh, IM berarti intramuskuler. Oh, ini diberikan IV berarti intravena ya. Nah, ini adalah gambar yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa dia harus berdiri 90 derajat sehingga dia bisa masuk sampai ke dalam jaringan otot ya. Nah, ini adalah bagaimana lokasi-lokasi pemberian ya, lokasi pemberian daripada obat dengan intramuskuler ya. Pemberian misalnya penyuntikan KB ya, pemberian obat KB, Depo-Provera, Depo-Progestin ya, itu kita memberikan secara intramuskuler. Kemudian dalam pemberian obat-obat oksitosin ya, pada saat persalinan nanti kita tuh harus memberikan oksitosin untuk merangsang kontraksi daripada rahim, sehingga ini diberikan secara intramuskuler. Di mana saja lokasi penyuntikan daripada intramuskuler ini ya? Lokasi penyuntikan intramuskuler ini pada bagian tubuh yang bantalan lemaknya banyak, yang ada bantalan lemaknya ya. Bantalan lemaknya itu ya ada di bokong dan juga ada di paha ya. Nah, cara menghitungnya ya, nanti ini kita akan menghitung jadi dari ujung tulang ya, nanti kita di lab kita akan mengukur. Nanti Anda merasakan di tulang Anda ya, tulang panggul Anda ya, dari tulang panggul itu Anda memegang ya. Kemudian Anda menarik ke bagian tengah daripada bokong ini ya. Nah, ini adalah tulang panggul ya, ujung tulang panggul. Kemudian Anda buka tangan begini ya, buka tangan. Kemudian Anda larikan ke pertengahan ini ya, pertengahan daripada tulang bokong ini sampai ke sini ya. Di mana posisi di 1/3-nya ya, itu adalah tempat penyuntikan yang aman ya, walaupun dia intramuskuler tapi tidak sembarang diberikannya pada daerah yang banyak mengandung lemak ya, bantalan lemaknya. Ini adalah pemberian di bokong ya. Kalau pemberian di paha seperti apa? Pemberian di paha juga sama. Anda harus menghitung mulai dari, bisa kita menghitung dari atas, dari tulang panggul kita ke bagian tengah paha, atau dari lutut ke tengah paha. Dapat bagian tengahnya itu adalah tempat untuk kita melakukan penyuntikan ya. Oke. Kemudian posisi jarum saat diinjeksi ke dalam otot dalam keadaan 90 derajat di atas permukaan kulit. Jadi dia seperti ini ya, 90 derajat di atas permukaan kulit, dilakukan pada daerah yang memiliki bantalan lemak ya, yang ada bantalan lemaknya. Salah satunya yaitu bisa di bokong dan bisa di paha ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita menghitung posisi daripada jarum itu ya. Nah, untuk teknik injeksi secara intrakutan, intra itu antara, kutan itu adalah kulit, atau intradermal. Dermal itu juga adalah kulit ya. Nah, memberikan obat dengan cara intrakutan adalah memberikan obat dengan memasukkan obat ke dalam kulit ya, artinya kita memasukkan obat ke dalam kulit. Jadi ada kulit, kemudian bagaimana kita memasukkannya ke bagian bawahnya kulit ya. Nah, intradermal berasal dari kata intra yang berarti lapis, atau dermis yang berarti sensitif. Lapisan pembuluh darah dalam kulit ketika sisi anatominya mempunyai derajat pembuluh darah yang tinggi. Pembuluh darah betul-betul kecil, makanya penyerapan injeksi di sini lambat dan dibatasi dengan efek sistemik yang dibandingkan dengan absorpsinya terbatas. Maka penggunaannya biasa untuk aksi anestesi lokal dalam kulit untuk obat sensitif atau untuk menentukan sensitivitas terhadap organisme. Artinya begini, pada tadi kalau di intramuskuler itu tidak ada, jarang sekali pembuluh darah di situ sehingga absorpsinya akan lambat. Nah, kalau di intradermal atau intrakutan ini ya, ini ada pembuluh darah ya, ada pembuluh
pembuluh darah di situ, tapi pembuluh darahnya benar-benar sangat kecil, ya, benar-benar sangat kecil sehingga absorpsi atau penyerapan daripada obat itu juga akan lambat. Ya, biasa obat-obat yang diberikan pada karena penyerapannya lambat, obat-obat yang biasa diberikan di sini adalah obat-obat anestesi lokal. Misalnya kita mau melakukan penjahitan perineum sehingga supaya ibunya tidak merasa sakit, kita harus memberikan lidokain. Nah, penyuntikan lidokain di situ kita berikan supaya tidak terasa sakit, ya, atau bisa juga dengan memberikan obat untuk sensitif, untuk mengecek kesensitifan daripada tubuh, ya. Nah, tujuan dari pemberian obat secara intrakutan ini, ya, tujuan pemberian obat secara intrakutan ini agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan. Ya, tujuannya tadi kalau kita memberikan anestesi, memberikan lidokain supaya ibu tidak merasa sakit pada saat dijahit, ya. Nah, itu kita kasih itu supaya apa? Supaya lama waktunya, ya, sampai kita selesai jahit baru penyerapannya selesai. Kalau sudah selesai penyerapannya berarti kan ibu sudah merasakan sakit lagi, ya, paham ya? Kemudian pasien mendapatkan pengobatan sesuai dengan pengobatan dokter, ya, memperlancar proses pengobatan dan menghindari pemberian obat, ya, membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu. Misalnya kita mau melakukan pemeriksaan tuberkulosis test, ya, itu juga kita memberikannya secara intrakutan di situ, ya. Kemudian kita mau mengecek untuk obat misalnya antibiotik, ya. Obat-obat antibiotik itu kita kalau mau memberikan kita harus pastikan bahwa orang atau pasien yang kita mau berikan itu dia benar-benar aman, tidak apa ya, tidak keracunan, atau artinya dia siap untuk menerima antibiotik itu, karena tidak semua orang bisa menerima antibiotik, ya. Ada orang yang alergi terhadap antibiotik. Nah, makanya itu namanya skin test. Kita memberikan secara intrakutan, masukkan obatnya, kemudian kita tarik, ya, tempatnya itu dikasih lingkaran, ya. Misalnya kita skin testnya di sini, ya, biasanya skin test di sini, di sini, kemudian masukkan obat, ya. Obatnya kita masukkan sedikit, kemudian kita lingkari di tempat penyuntikan itu, lingkari dengan pena. Ya, setelah kita lingkari, kita akan melihat reaksi daripada obat itu. Jikalau ada gatal-gatal, kemerahan, berarti orang tersebut tidak cocok untuk diberikan obat tersebut. Ya, nah. Kemudian pemberian vaksin BCG, ya, pada bayi. Untuk pemberian vaksin BCG juga kita berikan secara intrakutan, ya. Nah, pemberian vaksin BCG intrakutan ini kalau kita memberikan secara intrakutan maka harusnya dia akan ada gelembung di situ, ya, harus ada gelembung. Jadi ada gelembung supaya kita tahu bahwa ini adalah obatnya sudah masuk, ya. Nah, kerja efeknya lokal karena tadi pembuluh darahnya sedikit, jadi dia hanya lokal, hanya bekerja di situ reaksi obatnya ini, ya. Kemudian, nah, umumnya berupa larutan atau suspensi dalam air, volume yang disuntikan juga sedikit pada saat kita memberikan intrakutan. Jadi, pemberian obat dengan intrakutan ini jarang sekali kita memberikan dengan 5 mili, ya, paling kita memberikan dengan 1 cc saja, ya. 1 cc hanya untuk mendeteksi tadi tuberkulosis test, ya, untuk BCG malah tidak sampai 1 cc kan. Kemudian untuk yang lain-lain kecuali ya, kenapa? Karena memang dia penyerapannya lambat dan prosesnya hanya di situ saja, ya, di sekitaran itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan injeksinya, ya. Injeksi ini bisa di lengan bagian bawah, ya, ini yang tadi Ibu sampaikan, lengan bagian bawah, kemudian daerah klavikula. Daerah klavikula adalah daerah di sini, ya, di tulang leher ini. Ini adalah klavikula, kemudian permukaan media paha. Di paha juga bisa, ya, tapi terbanyak itu biasanya kita mengetesnya di lengan, ya. Nah, lokasi dipilih pada daerah yang mudah diamati. Tadi Ibu sudah katakan bahwa harus mudah diamati. Artinya supaya kita mau melihat reaksi daripada obat yang kita berikan itu,
ya, yang tidak banyak mengandung pigmen, berkeratin tipis dan tidak berambut. Kalau kalian mau melakukan penyuntikan ya, penyuntikan untuk mengetes skin test ya, itu jangan yang ada rambutnya, nanti kita susah untuk melihat ya. Carikan bagian tubuh yang tidak ada rambutnya ya, misalnya lengannya berambut semua, cari di daerah lain, misalnya mungkin di permukaan media paha ya, mungkin di paha, supaya nanti kalian bisa menggambar tadi, melingkar di mana kalian posisi suntik, supaya bisa kita lihat orang ini alergi atau tidak ya. Posisi saat memberikan injeksi secara intrakutan dan gambar pada gelembung paha ya, ini contohnya. Artinya posisinya intrakutan ini ya, itu dia harus 15 sampai dengan 20 derajat ya. Ini adalah tes Mantoux ya. Tes Mantoux ini adalah tes untuk mengetahui apakah seseorang itu mengidap TBC atau tidak ya. Ini adalah tes Mantoux. Jadi kalau kita memberikan suntikan secara yang tadi ya, itu harus ada gelembung di sini. Gelembung ini nanti kita akan melingkari dengan pena dan kita melihat reaksinya ya. Kemudian ini adalah vaksin BCG. BCG ini juga kita berikan secara intrakutan ya, supaya dia bisa ada gelembungnya ya. Gelembung pada bayi yang sudah diinjeksi ini tidak boleh dipencet-pencet karena itu yang nanti akan berubah menjadi scars ya. Nah, sekarang adalah injeksi subkutan ya. Ini adalah posisi di mana kita bisa melakukan injeksi subkutan ya. Ini adalah injeksi subkutan. Subkutan ini bisa di perut ya, bisa di perut. Kemudian bisa di paha ya. Ini di paha kiri kanan ini semua bisa. Di perut juga bisa. Di bagian belakang sini juga boleh ya, di lengan bagian belakang juga boleh, lengannya bagian belakang ya, bukan lengan bagian depan. Kemudian di bokong, di atas bokong ya, ini juga adalah posisi-posisi yang bisa kita berikan injeksi dengan subkutan. Nah, subkutan ya adalah memasukkan obat ke dalam jaringan di bawah kulit ya. Tadi kalau yang intrakutan ya, kemudian ini adalah posisi subkutan. Jadi subkutan ini memasukkan obat ke jaringan di bawah kulit. Artinya dia di bawah kulit. Kalau tadi intrakutan dia di antara kulit, makanya dia ada gelembung. Kalau subkutan itu dia di bawah kulit ya, dia agak lebih dalam di bawah kulit ya. Nah, karena subkutan ini tidak mempunyai banyak pembuluh darah ya, subkutan ini juga tidak mempunyai banyak pembuluh darah sehingga absorpsi obat agak sedikit lambat. Jaringan subkutan ini mengandung reseptor nyeri, jadi hanya dalam dosis kecil yang larut dalam air dan tidak mengiritasi dan dapat diberikan rutin. Artinya obat-obat yang diberikan dengan teknik subkutan ini harus obat-obat yang dosisnya sedikit ya, jangan dosisnya banyak. Kemudian lokasi penyuntikan tadi Ibu sudah sampaikan bahwa pada lokasi-lokasi yang ada bantalan lemak dengan ukuran memadai seperti di perut tadi ya, kemudian di paha, sisi paha kiri dan kanan boleh ya. Kemudian di punggung bagian atas ya boleh, kemudian di lengan atas sisi lateral, artinya di lengan atas bagian lateral, bagian sampingnya ya. Nah, pada saat posisi jarum ini, injeksinya harus 45 derajat di atas permukaan kulit ya. Ini tadi kita sudah katakan bahwa intramuskuler ya, intrakutan itu yang 15 sampai 20, subkutannya itu 45 sampai 45 derajat ya. Tadi ini karena dia di bawah jaringan otot, kemudian intrakutan adalah di bawah kulit sehingga tadi dia harus ada gelembungnya ya, di bawah kulit, di bawah atau di antara kulit ya. Kemudian untuk subkutannya seperti ini ya, 45 derajat ya. Nah, teknik injeksi intravena. Intravena adalah bagaimana kita memberikan obat langsung ke dalam vena. Ini adalah disebut dengan teknik bolus. Kalau nanti kalian di praktek, sudah di praktek, misalnya kalian ada lihat di dalam status pasien, misalnya disuruh memberikan obat
bolus ya. Bolus itu sama dengan intravena ya. Jadi jangan bingung. Oh, kenapa kemarin kita belajar tidak ada bolus kok sekarang ada bolus ya. Jadi bolus itu sama dengan intravena ya. Pemberian obat langsung ke dalam vena dengan teknik bolus adalah metode yang paling berbahaya dalam pemberian obat ya. Ingat di dalam mindset Anda bahwa IV adalah pemberian obat yang paling berbahaya. Kenapa sih dia paling berbahaya? Tadi sudah Ibu jelaskan, karena obat ini reaksinya cepat sekali reaksinya. Dia kita suntik, masuk di dalam melalui vena, kemudian obatnya masuk, dan obatnya itu masuk ya ke dalam pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam jantung, dan jantung menyebarnya ke dalam seluruh tubuh ya. Nah, makanya itu ini adalah paling cepat. Kalau kita salah menyuntikkan obat di posisi ini, maka dalam waktu hitungan detik saja pasien akan bisa masuk ke dalam shock, bahkan masuk ke dalam kematian ya. Makanya sebelum kita melakukan penyuntikan, kita harus lihat dulu obatnya aman tidak ya. Obatnya ini aman tidak, amannya dari mana? Lihat dari kemasan botol, kemasan ampul. Expire date-nya kapan? Ya, nama obatnya apa? Kemudian lihat di status pasien, benarkah Ibu Vera yang akan disuntikan obat ini? Ya. Dan pada saat Anda mau menyuntikkan, Anda harus bertanya juga, Ibu, benarkah ini Ibu Vera? Iya, benar, saya Ibu Vera. Ya. Nah, lihat, sesuaikan dengan status. Oh ya, benar, ini Ibu Vera. Diagnosanya ini, dia diinstruksikan kita memberikan obat intravena oleh dokter di jam sekian dengan nama obatnya ini, expired dan sebagainya. Ya. Dan kalau memang dilihat lagi, dia ada alergi dengan obat itu atau tidak. Ya. Efek samping yang serius dapat terjadi dalam beberapa detik. Karena tadi begitu obat masuk, kemudian dia bisa menuju ke jantung ya, dan menyebar ke seluruh tubuh ya. Waktu pemberiannya dengan hati-hati untuk mencegah penginfusan terlalu cepat. Pemberian intravena jangan kita masukkan kemudian kita pencet, tidak boleh ya. Pemberiannya harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan sekali kita masukkan ya. Obat mungkin diberikan per intravena melalui heparin lock atau infus yang sudah ada. Artinya bahwa biasanya kita memberikan obat intravena itu di selang infus ya, bisa melalui selang infus atau bisa kita langsung mencari venanya kemudian kita masukkan. Kenapa kita harus masukkannya lewat infus? Jadi biasanya ada pasien ya, pasien itu dia sudah dipasang infus. Tujuan pemasangan infus selain untuk penambahan cairan itu juga sebagai jalan untuk pemberian obat-obatan ya, supaya jangan nanti sedikit kita mau suntik cari vena suntik ya, nanti sebentar lagi mau suntik cari vena suntik ya, nanti akhirnya venanya nanti bisa jebol di situ, akhirnya terjadi perdarahan dan juga menyebabkan sakit di situ ya. Kemudian tapi kalau pada situasi kegawat daruratan ya, itu kita bisa memberikan dalam bentuk intravena ya. Kemudian untuk intravena ini reaksinya akan lebih cepat, tadi sudah dijelaskan ya, baik untuk kejadian kegawat daruratan. Misalnya pasien datang dengan gawat darurat, sesak nafas dan sebagainya dan ingin cepat ditangani ya, itu bisa diberikan dengan intravena sehingga prosesnya cepat untuk pengobatan. Kemudian bisa juga diberikan dalam jumlah yang banyak. Kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu bisa terjadi fatal karena reaksinya yang cepat ya, dan tidak semua obat bisa diberikan secara intravena. Untuk itu silakan kalau kita mau melakukan pemberian obat, kita harus melihat baik-baik dosis ya, nama obat, nama pasien, di mana pemberiannya dan kapan ya. Ini adalah di mana kita bisa memberikan intravena ya. Nah, kemudian untuk pemberian obat dengan bolus intravena ini ya, ini bisa di bagian dorsal ya, artinya di bagian tangan di bagian depan, kemudian bisa di sini ya, vena di bagian sini ya, ini kita bisa memberikan di sini ya.
Kemudian yang penting kita harus menggunakan tourniquet, artinya nanti kita ikat di sini dulu, baru kita bisa mencari venanya yang mana, baru kita masukkan. Bisa di sini, bisa juga di sini, tempat-tempat yang banyak venanya. Ya, biasanya kalau untuk bayi mungkin susah di sini, biasanya kita mencarinya di kaki, ya, di kaki, di kepala, ya, untuk memasukkan infus dulu, baru nanti bisa diberikan obat, ya. Nah, tujuan tindakan pengobatan yaitu obat langsung masuk ke pembuluh darah, dapat memberikan obat dalam jumlah yang banyak, ya, memberikan obat khusus lewat intravena, artinya obat ini hanya bisa diberikan intravena. Obat intravena tidak bisa diberikan kepada intramuskuler dan sebagainya. Namun memang ada jenis obat yang misalnya bisa diberikan secara IM, IV, IC dan sebagainya, ya. Nah, obat ini biasanya diberikan jikalau ada gangguan pemberian melalui oral. Misalnya kalau minum obat muntah, ya. Nah, salah satunya harus lewat vena, atau mungkin pasiennya sudah tidak sadar, ya, sehingga sudah tidak bisa minum obat, ya. Itu juga harus diberikan secara intravena, ya. Keunggulannya apa? Ya, reaksinya lebih cepat, baik untuk gawat daruratan. Tadi kalau ada yang gawat darurat diberikan itu lebih cepat, ya. Baik untuk obat yang jumlahnya banyak. Banyak artinya obat yang mempunyai jadwal, misalnya disuntikan jam 8, jam 10, jam 12, ya. Artinya banyak itu supaya dia tidak mengulang-ulang tusuk di bagian tubuh, dia bisa kita berikan secara lewat infus, ya. Nah, pemberian injeksi, ya, ini adalah pemberian injeksi. Nah, untuk keamanan pemberian injeksi ada namanya 6T. Kalau di ANC 10T, kalau di pemberian obat itu ada 6T. Harus ingat, tepat pasien. Tadi Ibu sudah katakan tepat pasien artinya benar obat ini mau diberikan untuk Ibu Vera, ya. Obat ampicillin mau diberikan untuk Ibu Vera. Obat Metergin mau diberikan untuk Ibu Siti, ya, itu harus tepat pasien. Kemudian untuk tepat pasien ini sebelum Anda menyuntikkan, pastikan dulu bahwa itu adalah pasien tersebut, ya. Kalau pasiennya tidak bisa dalam keadaan berbicara, tanyakan kepada yang jaga, benarkah ini yang namanya Ibu Vera Abdullah? Ya, benar, ya. Sesuaikan dengan status. Kemudian tepat diagnosa keperawatan atau kebidanan. Artinya obat yang kita berikan harus sesuai diagnosanya. Jangan orangnya sakit malaria, kita beri obat penghenti peredaran untuk memberhentikan perdarahan, berikan Metergin. Tidak pas itu, atau mungkin ibunya datang dengan hiperemesis gravidarum, mual muntah yang berlebihan, yang harus dia diberikan obat untuk supaya tidak muntah, ya. Kalian memberikan obat yang lain, ya. Kemudian tepat indikasi juga sama, ya, indikasi medisnya harus tepat obat, artinya tepat obat ini memang akan diberikan kepada yang bersangkutan, ya. Kemudian tepat rensimen obat, artinya obatnya walaupun obatnya sudah tepat, berapa dosis yang diberikan, lihat kembali sesuai instruksi, ya, dan sesuai dengan swab. Berapa dosis yang diberikan, berapa frekuensinya, berapa kali, 1 hari 2 kali kah, tiap 6 jam kah, tiap 12 jam kah, ya. Kemudian bagaimana cara pakainya, ya. Lamanya di terapi kapan, berapa hari, 3 hari atau berapa lama, dan waktu yang dipakai, serta tepat evaluasi dan tindak lanjut. Setelah Anda melakukan penyuntikan, jangan ibu bidan langsung jalan ke pasar, beli ini, beli itu, ya. Disuruh kliennya atau pasiennya duduk dulu untuk Anda melakukan evaluasi. Saya mempunyai kebiasaan pada saat setiap kali saya menyuntikkan orang, ya, saya harus bertanya, sudah makan atau belum? Walaupun obat KB, ya. Walaupun saya hanya menyuntikkan obat KB, tapi saya tanya, Ibu sudah makan atau belum? Kalau dia bilang belum makan, ya, makanya di rumah saya, ya, waktu saya masih untuk artinya bukan praktek, tapi orang sering untuk datang suntik KB di rumah, itu saya memang menyediakan roti dan air fit di meja, ya.
Kalau ada yang belum makan sama sekali, saya suruh dia makan 1 buah roti dan dia minum air fit dulu. Begitu juga dengan setelah penyuntikan, ya, ibu tidak langsung pulang, ya, ibu tidak langsung pulang. Saya suruh dia duduk dulu 5-10 menit untuk kita mengevaluasi, baru kita menganjurkan ibu untuk pulang setelah kita rasa aman, ya. Kemudian menyiapkan obat suntikan dari ampul atau vial. Jadi obat ini adalah bentuknya ampul. Ampul, ya, ada vial. Vial itu yang dalam bentuk botol, ya. Ampul adalah wadah gelas bening dengan bagian leher menyempit, ya. Ini adalah lehernya yang dikatakan menyempit. Di leher ini, ya, di leher ampul ini biasa kita melihat ada gambar, ya, ada strap 1, strap 2. Tulis gambar strap ini, ya, ini juga menunjukkan, ya, apakah obat ini bisa dipatahkan atau tidak. Kalau ada gambar garis itu biasanya obatnya mudah dipatahkan dengan kita membungkus terus kita patahkan, itu bisa, ya. Tapi kalau ada yang tidak tergambar, tidak ada gambar garisnya, itu yang susah. Itu yang kita harus menggunakan gergaji ampul, ya. Jadi ampul ini adalah modelnya ampul, ya, ini namanya ampul. Kalau vial itu yang botol, ya. Nah, ampul ini berisi obat dosis tunggal dalam bentuk cair. Biasanya 1 ampul kita pakai semua, ya, atau mungkin setengah ampul, terserah sesuai dengan instruksi. Bidan harus mematahkan leher ampul untuk dapat mendapatkan obat. Tadi Ibu bilang kalau ada garis ini otomatis dia bisa dipatahkan secara langsung. Pada saat Anda mematahkan, ya, Anda harus mengambil tisu, ya, mengambil tisu atau mengambil pengalas lain, ya, untuk ditaruh di sini. Tutup di botol di lehernya ini, baru Anda mematahkan, ya. Kenapa? Karena takut jangan sampai pada saat Anda mematahkan kosong-kosong kemudian pecah kena tangan Anda, ya. Saat mengisap obat, bidan menggunakan teknik antiseptik mencegah jarum tidak menyentuh permukaan luar ampul. Jadi nanti kita belajar bagaimana Anda teknik mengisap obat, ya, mengisap obat dari ampul supaya tidak menyentuh permukaan dari luar ampul ini. Cairan dapat diaspirasi dengan mudah ke dalam spirit untuk menarik ke belakang flugger, ya, flugger spirit ini. Flugger itu penariknya, penarik daripada spirit, ya. Nah, kalau yang ampul ini tadi Ibu bilang, kalau ampul kemudian kalian tidak bisa untuk mematahkan, ya, maka kita ada namanya gergaji ampul. Tapi sebelum menggunakan gergaji ampul, leher daripada ampul itu harus dibasahkan terlebih dahulu, dibasahkan dulu, ya, bisa menggunakan air steril, alkohol, ya, baru kita melakukan baru digergaji, ya. Tidak boleh dalam keadaan kering. Kenapa kalau dalam keadaan kering? Dengan gergaji ini akan keluar serbuk-serbuk daripada beling tadi, daripada botolnya tadi. Itu nanti beling itu takutnya akan masuk ke dalam obat itu, ya. Kalau masuk ke dalam obat kemudian kita tarik, itu akan menjadi benda asing dalam tubuh sehingga bisa terjadi abses dan sebagainya, ya. Nah, vial, ya, vial itu adalah bentuknya botol, ya. Kalian sering lihat di atas botol ini ada karet, di sini nih ada karetnya. Setiap vial itu ada karetnya, ya. Karetnya ini untuk mencegah supaya tadi tidak banyak bakteri kuman yang bisa masuk, ya. Cap logam melindungi penutup steril sampai vial digunakan. Vial berisi bentuk cair atau kering, ya. Jadi di dalam botol vial ini ada obat itu ada yang kering, ya. Kalau kering berarti kita harus menggunakan pelarutnya, misalnya BCG, ya. Tadi BCG itu dia kering kayak bubuk di dalamnya. Nah, kalau kayak bubuk berarti kita harus tarik dulu pelarutnya. Ada yang Aquades dan sebagainya, kita masukkan ke botol, kemudian kita goyangkan untuk mencampurkannya, baru bisa digunakan. Tapi kalau dalam bentuk cair, berarti sudah siap untuk digunakan, ya. Kemudian vial sistem terus harus, karena botol vial ini sistemnya tertutup, tadi Ibu bilang di luar sini ada karetnya, berarti dia tertutup. Jadi untuk memudahkan pengambilan obat, ya, itu nanti kalian harus menarik dulu udara sedikit, ya, udara yang kalian tarik di spoit, kalian tarik udara sedikit di spoit, baru masukkan di botol supaya nanti udara yang di spoit ini dia akan memberikan tekanan di dalam botol itu sehingga obat yang di dalam vial atau di dalam botol ini akan mudah masuk ke dalam spoit, ya. Jika gagal untuk menyuntikkan udara sebelum mengambil obat bagian dalam vial, tetap vakum sehingga untuk mengambil obat dalam, ya.
ya, karena kalau kita tidak memasukkan udara tadi nanti agak susah, ya. Nah, pemberian injeksi, ya. Jadi untuk memberikan injeksi ini kita ada persiapan pasien, persiapan alat dan bahan serta prosedur kerja, ya. Pertama tadi kita harus mengidentifikasi dulu 6T tadi, ya. Betulkah pasiennya, namanya, dosis obatnya, waktu pemberiannya, ya. Kemudian berapa kali, mau disuntik di mana, di boka, boki, bokong kiri, bokong kanan, atau paha kiri, paha kanan, atau di lengan dan sebagainya. Kemudian mengkaji riwayat alergi klien, ada tidak punya alergi obat, ya. Nah, kalau tidak punya alergi obat silakan. Kemudian sampaikan, Ibu, saya akan melakukan penyuntikan di bokong, ya. Jangan tiba-tiba Anda suruh kasih turun celana, balik kiri, langsung suntik. Ibu jangan kaget, ya, harus sampaikan, Ibu nanti sebentar saya akan suntik di bokong, ya. Ibu mau apa, duduk, berdiri, ya. Ada orang yang memang tidak bisa duduk pada saat suntik, berdiri pada saat suntik, ya. Tapi paling bagus penyuntikan itu dilakukan pada saat disuruh kliennya tidur, ya. Kliennya tidur. Kenapa? Kalau kliennya tidur, takutnya tadi tiba-tiba kita memberikan obat, kemudian ada reaksi, pasiennya jatuh, semaput, ya, susah lagi. Tapi kalau dalam keadaan tidur, kita suntik, kemudian ada misalnya pusing dan sebagainya, kan dia sudah dalam keadaan tidur, jadi gampang kita memberikan layanan, ya. Kemudian dia menyiapkan lingkungan sekitar, artinya kita harus menutup pintu, menutup skerem dan sebagainya, ya, sehingga privasinya terjaga. Alat dan bahan apa? Ada buku catatan, kartu obat, kapas alkohol, ya, untuk desinfektan, sarung tangan, ya. Sarung tangan ini kita menggunakan sarung tangan untuk menjaga perlindungan kita supaya kita tidak bersentuhan dengan klien, ya. Nah, kemudian obat yang diinstruksikan, ya, spuit, ada spuit 2 cc, 5 cc, 10 cc, ya, 10, ada macam-macam spuit, ya. Tapi kalau sudah 10 cc itu biasanya tidak untuk IM dan sebagainya, ya, karena terlalu sakit nanti kalau dikasih IM, ya. Kemudian ada bak spuit, ya, kemudian baki obat, ada plester, ya, misalnya kita mau menyuntikkan, kemudian kayak COVID itu, ya, suntik COVID, IM, kemudian habis itu kita plester, boleh, ya. Kemudian pengalas, pembendung vena atau tourniquet itu yang nanti diikat, ya. Ada ikatan di sini supaya venanya ini bisa terbendung. Kalau diikat di sini akan terjadi bendungan sehingga darah yang harusnya ke dalam ke jantung dia akan tidak bisa jalan dan dia akan membendung di sini, akhirnya pembuluh darahnya terisi. Nah, di situ setelah pembuluh darah terisi Anda gampang untuk melihat mana letak venanya, ya. Ingat, penyuntikan secara vena ini atau pemberian infus secara vena, ya, jangan bolak-balik tusuk-tusuk, ya. Ini manusia yang kita lakukan, ya. Jadi Anda harus lihat dulu mana venanya. Oh, ini yang warna biru. Dilihat dulu birunya ini ada isinya tidak, ya. Jangan birunya kosong. Kemudian lihat birunya ini besar tidak pembuluh darahnya, cukup tidak untuk jarum yang kita mau masukkan, ya, itu harus disesuaikan. Karena kalau kita mau infus itu ada jarum, masing-masing jarum itu punya nomor, ya, punya nomor. Kalau jarumnya kecil kemudian venanya besar tidak masalah. Kalau jarumnya besar venanya kecil, ya, tidak bisa, ya. Kemudian ada kasa steril, bengkok dan sebagainya. Intinya sama, ya. Pertama kita melakukan cuci tangan, ya, cuci tangan 7 langkah, 6 langkah cuci tangan boleh, 7 langkah cuci tangan, kemudian mencocokkan semua, ya, kemudian di mana lokasi injeksinya, kemudian kita menghapus hamakan, artinya mendesinfektan tempat yang harus kita suntik menggunakan kapas alkohol, ya, kemudian kita lakukan suntikan. Masukkan jarum, kemudian kita melakukan aspirasi. Aspirasi itu adalah kita menarik kembali ujung daripada penyuntik, pendorong itu kita tarik. Kalau ada darah yang terikut di dalam suntikan ini, ya, itu berarti tidak boleh kita lakukan penyuntikan. Ini khusus untuk IM, IC, dan SC, ya, beda dengan IV. Kalau IV justru kalau kita suntik kemudian ada darah terikut berarti benar ini pembuluh darah karena tujuan kita mau masukkan darah ke pembuluh darah, ya. Tapi kalau untuk IM, IC, dan SC pada saat kita suntik kemudian kita tarik ke belakang ada darah, cabut jarumnya, cari tempat yang lain, ya.
Oke, setelah itu masukkan obat secara perlahan-lahan, cabut jarumnya, kemudian kita melakukan usapan di tempat suntiknya ya supaya tidak sakit. Nanti kita akan belajar, itu jarum itu kan ada ujungnya itu yang lancip. Kita akan belajar bagaimana memposisikan jarum, ujung jarum yang benar supaya pasiennya tidak sakit dan tidak merobek jaringan ya. Karena kalau misalnya jarumnya ujungnya lancip ada di sini, kemudian kita tusuk begini, ya ini akan merusak jaringan otot dan akan pada saat kita suntik lebih sakit dan dia akan mengeluarkan darah setelah suntik lebih banyak, ya. Nah, tugas Anda, ya tugas Anda, kalian membuat resitasi, resitasi atau rangkuman dari yang tadi sudah Ibu jelaskan ini, ya. Tulis dalam bentuk tulis tangan dan kumpul di Google Classroom ya. Kemudian untuk tugas kelompok ya, tugas kelompok dalam melakukan asuhan kebidanan, bidan harus terampil melakukan injeksi yang benar dan tepat sesuai dengan kewenangannya. Mahasiswa sesuai dengan kelompok yang kemarin, kita pakai saja kelompok yang lalu, 5 kelompok itu, buat makalah terkait jenis obat dan cara pemberian injeksi sesuai kewenangan bidan. Artinya obat apa saja sih yang boleh diberikan oleh bidan ya? Oh, bidan itu boleh memberikan obat-obat, misalnya bidan boleh memberikan obat obat untuk menghentikan perdarahan misalnya ya. Obatnya ini apa? Nama obatnya apa? Kemudian cara pemberiannya di mana? Pemberiannya di IMK, ICK, SCK dan sebagainya ya. Tuangkan dalam bentuk PowerPoint dulu ya, dalam makalah kalian buat PowerPoint, kemudian kalian menjelaskan kembali seperti yang Ibu jelaskan ini ya. Kalian rekam di dalam Zoom saja supaya gampang ya, jangan mengedit video terlalu lama. Kalian ini di dalam Zoom ya, kemudian nanti ini akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, Ibu rasa itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini ya, agak cukup banyak. Tapi ini adalah merupakan modal kalian untuk nanti masuk di lab. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas, silahkan kalian kumpul di waktu hari ini ya, di hari ini pada saat jam kuliah Ibu selesai ya, dikumpulkan sehingga bisa nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sehat untuk kita semua.